Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi sistem informasi manajemen tentang DSS, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Kita lihat sistem pendukung keputusan, definisinya adalah persoalan pengambilan keputusan pada dasarnya adalah bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Dalam menyusun model keputusan ada suatu cara untuk menggambarkan hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan ke dalam satu model matematis yang mencerminkan hubungan yang terjadi antara faktor-faktor yang terlibat. Nah, DSS ya, definisinya sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif yang membantu mengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian maka sistem pendukung keputusan merupakan salah satu bagian sistem informasi membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan secara tepat, efisien dan efektif dalam berbagai bidang. Biasanya di DSS itu ada communication driven, kemudian data driven, kemudian document driven, kemudian knowledge, kemudian model driven. Nah, kalau proses sederhananya ya dimulai dengan proses startnya di sini, kemudian di sisi modelnya bagaimana di DS, kemudian data model, baru proses end atau decision. Kemudian, nah, hubungan struktur masalah dengan tingkat hubungan dengan disediakan oleh komputer biasanya ada solusi komputer, kemudian ada solusi manajer, baru digabung menjadi satu, menjadi sebuah aplikasi yang kalau solusi komputer kan terstruktur, kalau solusi manajer itu tidak terstruktur, maka dia ya dalam irisannya menjadi sebuah solusi ya, dijadikan sistem tingkat struktur masalah bisa dengan decision support system. Nah, kalau dilihat dari bagannya ya di situ ada data, ada komputer data processing, kemudian di sini ada inputan kuantitatif teknik, ini dari decision sebelumnya. Kalau ada kemudian information report model result. Nah, di sini ada personal, accounting, production, marketing, distribution, others. Decisionnya apa? Ini ada pertanyaan what if, analysis, baru ke sini. Itu gambaran besarnya. Kemudian, nah menurut Alterkin, ciri-ciri SPK yang membedakan sistem informasi adalah SPK ditujukan untuk memecahkan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur tadi. Kemudian SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan data. SPK memiliki fasilitas interaktif mempermudah hubungan antara manusia dan komputer. Dan nomor 4, SPK bersifat luas dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kita lihat karakteristik SPK. Nah, kapasitas pertama itu kapabilitas interaktif. Yang kedua, fleksibilitas di berbagai bidang fungsional. Yang ketiga, kemampuan menginteraksikan model. Yang keempat, fleksibel output dengan menjadikan berbagai macam output. Nah, kapabilitas ini interaktif ini harus seperti tadi ya, karena ada komputer, kemudian ada manajer, ada masukan. Itu bagaimana sebuah sistem itu bisa mengolah yang tidak terstruktur dan terstruktur tadi menjadi semi terstruktur sehingga menjadikan sebuah bisa menjadikan sebuah solusi untuk sebuah keputusan. Kemudian fleksibel ini tadi ya, karena dia semi terstruktur dan sebagainya, dia harus fleksibel. Kemudian tujuan SPK ya,
pertama itu membantu manajer membuat keputusan untuk memisahkan masalah semi terstruktur, ya. Jadi karena ada di manajer kan ininya terstruktur. Jadi kalau yang semi terstruktur ya karena di dalam aplikasi bisa dengan cepat menghasilkan berupa angka, berupa grafik yang bisa dilihat sehingga bisa para manajer memahami dan mengambil keputusan. Kemudian mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya, ya. Kemudian meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya, ya, karena bisa cepat melihat ini begini sehingga bisa diambil. Nah, kita lihat kemampuan dari DSS, ya. Tadi kan ada what if analysis, ya. Itu adalah mengobservasi bagaimana perubahan terhadap variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel lain. Kemudian ada sensitive analysis, ya. Itu adalah mengobservasi bagaimana naik turunnya suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Dan selanjutnya ada goal seeking analysis, ya. Merubah nilai-nilai beberapa variabel sampai suatu variabel yang diinginkan mencapai nilai tertentu. Terakhir optimization analisis, mencari nilai optimum dari variabel tertentu berdasarkan kendala-kendala yang ada. Itu ada 4 tadi dari kemampuan DSS apa yang akan diinginkan. Nah, kita lihat tabel grafis ininya. Nah, dalam tahap keputusan, ya, pasti ada pembuat keputusan. Nah, dalam buah ini diintegrasi penunjang keputusan, presentasi hasil modelnya dari sini. Pasti ada tahap penentuan masalahnya, komunikasi masalah, formulasi masalah, model, kemudian penetapan sistem tujuan. Nah, di sini baru tuh ada inputannya dari sini hasil modelnya, di sini model konseptualnya, model komunikatif, ya, pemrograman representasi model, pemrograman model, perancangan eksperimen hasil. Nah, terus ada pengembangan model selanjutnya di sini. Nah, jadi hasil modelnya nanti interogasi baru pembuat keputusan. Kemudian komponen dalam sistem pendukung. Pertama itu database SPK. Database SPK adalah kumpulan data historis atau masa kini dalam jumlah aplikasi atau kelompok. Kemudian perangkat lunak dari SPK, ya. Sistem perangkat lunak SPK terdiri dari koleksi peranti perangkat lunak yang digantikan untuk menganalisis, misalkan peranti OLAP, ya, peranti data mining, data koleksi model matematis dan analitis, ya. Kemudian antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna itu model grafisnya bagaimana user bisa menggunakan. Nah, kita lihat komponen dalam sistem pendukung. Biasanya ada subsistem pengolahan data, kemudian ada subsistem pengolahan model, dan ada subsistem pengolahan dialog, ya. Nah, komponen dari SPK tadi, ya, model berbasis model tadi ada strategi, taktik operasional, statistik keuangan, pemasaran dan lain. Nah, ini direktori modelnya, kemudian manajemen basis model, perintah pemodelan, correction, pemeliharaan, update, antarmuka database, ya, bahasa pemrograman model, ini eksekusi model, interaksi. Nah, dari sini manajemen basis model ini ada manajemen data, manajemen antarmuka dan berbasis pengetahuan, ya, knowledge management. Nah, kita lihat komponen SPK tadi. Pertama, subsistem manajemen model, ya. Model berisi rutinitas, statistik khusus, keuangan, misalkan forecasting, ilmu manajemen dan model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analisis pada sebuah DSS, decision support model. Kemudian model-model pada DSS pada dasarnya adalah matematis, tindakan dalam rumus di program alat pengembangan DSS, ya, baik aplikasi dan lain-lain. Kemudian komponen dari SPK selanjutnya adalah 4 kategori untuk utama berbasis model. Model strategis yang mendukung manajemen puncak, kemudian model taktis, pemilihan server web, perencanaan, persyaratan tenaga kerja, promosi penjualan, tata letak, pabrik dan lain-lain. Kemudian model operasional, persetujuan pinjaman pada bank, jadwal produksi, kontrol inventory dan lain-lain. Kemudian ada namanya model analitik, ya, untuk menganalisa data meliputi model statistik, ilmu manajemen algoritma data, model keuangan dan lain-lain, ya. Kemudian sistem manajemen basis model selanjutnya MBS, ya, mampu mengaitkan model-model dengan link yang tepat melalui sebuah database, ya. Dari modelnya peran
sama dengan directory base database, merupakan katalog dari semua model perangkat lunak lainnya pada basis model. Berisi definisi model yang fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan tentang ketersediaan dan kapabilitas modelnya. Kemudian eksekusi model, interaksi dan prosesor perintah. Eksekusi model proses mengontrol jalannya model saat ini. Kemudian interaksi model gabungan operasi dari beberapa model saat diperlukan atau mengintegrasikan DSS dengan aplikasi lain. Kemudian ada command processor model, menerima dan menginterpretasikan instruksi-instruksi pemodelan dari user interface dan merutekannya kepada MBMS, eksekusi model atau fungsi-fungsi migrasi. Nah, ini proses pemodelan pengambilan keputusan. Tadi ada intelligent base, kemudian design, ada choice, ya. Di sini ada di intelligent berarti organization, objective, search, scanning, procedure, data collection, problem identification, problem classification, problem statement. Kalau dalam saya formula, set criteria for choice, search for alternative, predict, measure, outcome. Kalau di choice berarti solution to model, sensitive analysis, selection of the best atau good alternative, plan for implementation, design of control system. Nah, di sini ada simplification, assumption, validation model, verification, testing, propose sini, ya. Baru implementation, solution. Ya. Kalau ada failure, ada kesalahan, dia balik ke sini lagi. Nah, tadi tahap pengambilan pemahamannya, intelligent research itu merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah data, masukan diperoleh, diproses, diuji dan langkah mengidentifikasi masalah. Kalau dalam desain tadi, proses pengembangan dan pencarian alternatif, ya, solusi yang dapat diambil tersebut merupakan representasi kejadian nyata sederhana sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi mengetahui keakuratan model meneliti masalah yang ada. Kemudian choice space adalah tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan. Implementation, tahap ini dilakukan pendalaman terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Nah, kemudian jenis sistem pendukung keputusan tadi, SPK teknologi model, sistem yang terdiri dari terisolasi dari sistem informasi organisasi, utama menggunakan beberapa jenis model menjalankan analisis bagaimana jika ada analisis lainnya. SPK teknologi data, sistem mendukung pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mengambil dan menganalisis informasi berharga yang sebelumnya terpendam dalam kumpulan database yang besar. Ini contoh arsitektur SPK berbasis web, ya. Di sini ada optimized simulation server, ini database warehouse, ini data server, ini application server, ini web server, ini user mengakses lewat web, berarti aplikasinya adalah web based. Ini contoh aplikasi sistem pendukung keputusan, ya. Institutional DSS, perencanaan strategis perusahaan. Ad hoc DSS untuk masalah dan situasi tertentu. Industrial, airline, DSS, real estate DSS. GIS, Geographic Information System, ya, mendukung perusahaan menyangkut distribusi geografis dari sumber daya. Kemudian komponen, ya, standar komponen berarti ada hardware, ada software, data resource, model resource dan orang, ya. Kemudian softwarenya contohnya ada EFPS, personal, Hello, Gentia, Design Web dan lain-lain. Nah, data management system, dalam data management system ya, kita bisa lihat gambaran besarnya. Sini ada internal data, ada finance, marketing, production, ya, personal, others. Ini data masuk semuanya, external data masuk ke data extraction, capture, private personal ini. Baru ini decision support, database facility, query facility, database management system, ini semuanya. Dialog management, ini data modelnya. Ini
salah satu bagian data yang bisa diambil sebagai DSS nantinya. Ya. Nah, contoh DSS di perusahaan, ya, database terdistribusi, ya, ada penganggaran, pelaporan, perencanaan produksi, data kompetisi, informasi, forecasting, nah maka personal DSS ini bisa diambil dari database ini semuanya, ya. Apa aja yang misalkan untuk pelaporan keuangan ini bisa diambil misalkan pergerakan keuangan dari bulan ke bulan dalam bentuk grafis misalkan, itu bisa. Nah, contoh lainnya konsepnya adalah misalnya ada perusahaan interface portal gateway. Sini ada search agent, ada OLAP, data mining, DSS, ya. Ini modelnya tadi, what if model, sensitive model, goal seeking model, optimism model, knowledge management digabung, ya, masuk ke dalam database management function, data mart, operational database, order business application, analytical database, knowledge, sehingga menjadi sebuah didapat hasilnya di aplikasi DS-nya bisa digunakan oleh sebuah perusahaan. Ini contoh pada sebuah SPK database-nya. Ini economic data, historical data di sini, deposit, loan estimate, available fund guideline, available fund for bond inventories, loan record, customer record, loan application, ini loan history, loan forecast, security forecast, security history. Ini semuanya data, ya, ini contohnya buat SPK perbankan, ya. Ini ada external data, transaction data source, order internal data source. Nah, dari sini bisa dibikin sebuah SPK buat perbankan bahwa contohnya untuk pengambilan keputusan bisa dijalankan sebuah produk tentang modal tabungan misalkan. Nah, itu bisa diambil datanya dari sini. Ini hasil sebuah aplikasi DSS dalam bentuk grafis, ya. Contohnya misalkan ini hasilnya, ya, dari hasil grafis ini bisa diketahui, ya, mana pengambilan keputusan mana yang harus diambil informasi dengan mendapatkan informasi dalam bentuk grafis ini. Contoh yang lain, prototipe tampilan dashboard untuk pengambilan keputusan bisnis intelijen bagi setiap pendukung keputusan. Ya, ini contohnya menggunakan tool Excelsius, ya, Key Warehouse Business Intelligence. Ini sudah kelihatan total cost comparison per year. Ini kelihatan. Kemudian ada LCD monitor ininya. Ini juga CRT monitor bisa ya, jadi bisa dicek, ya, cost, ini cost power, kemudian purchase, ya, berapa dolar, berapa semuanya bisa kelihatan. Nah, total swings from LCD monitor totalnya sekian. Jadi data ini diolah dari finance, dari SDM dan lainnya, sehingga didapatkan informasinya seperti ini, dashboard untuk ini. Nah, ini beberapa contoh aplikasi DSS berbasis dokumen, ya. Ini bisa Anda lihat, nanti ada big chart, data beacon demon, dokumentum IROM, yellow family and medical leave and egg advisor, ya, www.gov, yellow VML HTE, fidelity calculator, Inspire, MSN, Auto, Pinnacle, dan seterusnya, ya. Nah, itu beberapa ya, itu beberapa pengetahuan kita tentang DSS. Tapi utamanya DSS adalah sebuah aplikasi yang benar-benar bisa mendukung manajer dalam mengambil keputusan. Lebih-lebih sekarang ada teknologi big data. Nah, dengan teknologi big data, jadi aplikasi yang ini dari database itu malah contohnya sebuah perusahaan, misalkan perusahaan sabun, dia ingin perusahaan baru ingin menjual atau ingin mengetahui di pasaran sabun apa yang paling banyak. Nah, itu dia bisa, ya, dengan adanya big data sekarang itu, ya, teknologi bisa mengambil, ya, informasi
dari web, dari sosial media, ditarik semua, kemudian difilter berdasarkan kata-kata sabun, jadi bisa didapatkan ya, bahwa di sebuah daerah paling laku sabunnya apa, jenisnya berapa mili, itu bisa didapat ya. Begitu juga dengan model bisnis lainnya ya. Paling laku misalkan susu yang paling laku dari mana, itu bisa ditarik dari data web, data ini. Nah, kalau dulu kan ada namanya bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen yang bekerja mencari informasinya ke supermarket, dia catat, oh ini harganya segini, dia jual apa segala macam. Berarti beberapa bisnis intelijen ini baru dikumpul datanya, diinputkan, baru bisa. Nah, sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya web sebuah perusahaan, itu bisa ditarik informasinya dan bisa difilter sehingga didapatkan sebuah informasi ya. Jadi tidak perlu lagi ada bisnis intelijen yang harus ke lokasi tertentu gitu. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.